Jangan di-skip dulu ya teman-teman, roti Arab yang satu ini beda banget, namanya roti Tamis. Teksturnya lembut sekali dan kenyal-kenyal gitu, rasanya enak dicocolkan sama kacang-kacangan ataupun yang berkuah, kari ataupun sama keju saja. Nah, kalau di Indonesia bisa buat ide usaha juga teman-teman, karena di Indonesia tuh sudah banyak sekali bule-bule Arab ya. Saya jamin mereka pasti akan kelepek melihat roti Tamis ini, karena emang ini makanan mereka ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung ke cara buatnya. Langkah pertama, masukkan terigu 500 gram atau setengah kilo, lalu ada raginya 2 sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, lanjut gula pasir 1 sendok makan dan susu powder 2 sendok makan dan air ya. Airnya 300 ml, usahakan airnya yang hangat ya. Terus ada minyak sayur 40 ml, minyak goreng gitu ya teman-teman. Terus diaduk-aduk hingga tercampur seperti ini. Di sini kita akan uleni dengan tangan saja ya, tanpa mixer, dan nguleninnya juga ya tidak usah lama-lama, sebentar aja. Yang penting adonannya itu sudah kalis tercampur ya, nggak harus lama kayak samuli gitu, enggak ya. Ini mah hingga tercampur aja, kayak nyuci baju tuh ya, etana oge apa nguleninnya oge kayak nyuci baju, dikucek-kucek gini. Kalau mau pakai mixer juga sih sebenarnya boleh-boleh saja ya. Tapi aku mah ini lagi mau olahraga tangan, jadi pakai tangan aja. Kurang lebih aku ulenin 2 sampai 3 menit. Kalau sudah, saya balikin lagi ke baskom dan ditutup baskomnya teh dengan serbet bersih khusus roti dan diamkan sampai mengembang kurang lebih 1 jam. Dan setelah 1 jam adonannya sudah mengembang bagus sekali tuh ya. Nah, kita kempiskan dulu si adonannya teh. Saya lihatin ya adonannya, hasilnya. Tuh bagus ya, berserat karena aku pakai protein tinggi. Jadi kalau untuk roti-rotian usahakan protein tinggi ya teman-teman, agar seratnya itu bagus, berserat gitu dan kenyal rotinya. Enak rasanya. Terus kalau sudah saya kempiskan, saya bagi 3. Karena di sini saya mau bikin 3 aja. Sebenarnya bisa juga 4 ya, 5 bisa. Kalau mau tipis mah, kalau saya ini agak tebel ya, jadi cuma dibagi 3 bagian saja. Kalau sudah dibuletin, saya diamkan dulu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Pokoknya mah hingga melentur gitulah ya. Ini saya 15 menit ya, saya diamkan. Dan ini penampakan setelah 15 menit, kemudian saya ambil satu-satu. Selanjutnya saya kasih taburan terigu biar tidak menempel di tangan. Lalu digilas seperti ini. Kayak bikin pizza gitu. Nah, kayak gini. Untuk ketebalan seperti ini, tidak terlalu tebal-tebal amat ataupun tipis-tipis amat gitu ya. Selanjutnya aku siapkan tawa atau teflon yang ini penyodokan ya, buat menyodoknya. Terus saya kasih taburan terigu. Selanjutnya kita letakkan di atas sodokan ini. Begini tuh. Kalau sudah, saya tusuk-tusuk dengan jari saya. Udah bersih tangan saya ya, udah dicuci dari tadi. Jangan ada yang komen julid, jijik lah, rujit lah, apalah, sabedot teuing pokok namanya. Yang penting ini Tamis harus ditusuk-tusuk. Kalau mau pakai tusuk sate lah kayak gitu ya, atau sendok garpu juga boleh ya. Pokoknya mah, tapi yang umumnya kayak gini, cuman aku nggak punya alatnya. Oh ya, selanjutnya aku olesi dengan susu cair. Selanjutnya saya sudah siapkan ini oven, sudah panas sekali dari tadi saya panasin, dan ada loyang juga di dalamnya. Lalu letakkan aja begini si Tamisnya dari penyodokan tadi teh ya. Terus ini kalau sudah matang bagian bawah, langsung bagian atas. Tidak lama ya, 1 menit 2 menit juga udah matang karena ini kan tipis ya. Terus kita sodok lagi, terus kita pindahin ke api yang bagian atas. Jadi apinya itu nyala atas bawah gitu ya teman-teman. Sekarang aku bikin satu lagi dan kita letakkan di bagian api yang bawah. Jadi kita nunggu yang atas matang, yang bawah juga kita nunggu bagian bawahnya matang. Lalu pindahin ke atas. Dan begitu seterusnya. Kalau sudah matang bagian bawah, pindahin ke api atas. Begitu seterusnya ya teman-teman. Dan ini aku juga pindahin lagi tuh ke atas. Udah matang bagian bawahnya, lalu pindahin ke atas. Pokoknya seperti itu seterusnya ya teman-teman. Nah, sudah matang ya. Sebaiknya sajikan langsung selagi panas ya teman-teman. Karena kalau sudah dingin mah beda lagi rasanya teh gitu, hambar ya. Nah, selagi panas sajikan bersama cocolannya, kuah-kuah, cocolan kacang-kacangan, kuah-kuahan, kare, gidam, apapun itu, keju, mantap. Nah, ini aku sepil dalamnya, kenyal, lembut, dan enak rasanya kalau panas mah ya. Tuh kayak gini dalamnya, mantap sekali seperti yang jualan di restoran. Terus ya. Ini cocolannya saya bikin kacang full ya. Bisa juga edes atau lentil ataupun kari, semur, idam dan lain sebagainya. Nah, ini untuk resep fullnya atau kacangnya nanti di video selanjutnya ya. Nah, buat teman-teman yang lagi usaha di Indonesia bisa dicoba dengan resep ini, dijamin si bule-bule Arab tuh bakal kelepak-kelepak ya. Wajib bikin cocolnya ya teman-teman biar makin mantap. Nah, insya Allah bakal banyak yang beli ya, karena ini murah banget harganya. Terus rasanya enak, cocok untuk makan siang, makan malam, sarapan pagi dan lain sebagainya. Oke, selamat mencoba dan sampai jumpa.